Nah, begitu ya. Jadi pada malam hari ini ya banyak banget nikmat yang harus disyukuri. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mensyukuri nikmat tersebut gitu ya. Salah satunya nikmat yang kita syukuri adalah nikmat ukhuwah gitu ya. Kita diberikan lingkungan yang maksud lingkungan adalah circle yang emang ternyata baik gitu ya. Ya semoga saya pun membuat ini semoga ini adalah circle yang baik seperti itu. Ya makanya harapannya kegiatan kita ini berorientasi kepada kebaikan gitu. Kalau misalkan ternyata ada kemudaratan yang berasal dari grup ini segera dihilangkan ya. Ad-dararu yuzal gitu ya. Jadi makanya kemudaratan harus dihilangkan seperti itu ya. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang mad yang disebabkan hamzah ya, mad yang disebabkan adanya hamzah seperti itu karena ada yang bab sebabnya hamzah, bab sebabnya sukun, mad sebabnya apa gitu ya. Tapi sebelum kita memasuki kepada mad yang yang berdasarkan sebabnya adalah hamzah, kita harus ketahui dulu bahwasannya mad itu artinya apa. Coba mad itu secara bahasa apa artinya mad? Mad panjang. Panjang. Apa? Panjang. Panjang. Terus ada yang lain? Memanjangkan. Panjangkan. Yang lain ya masih sama tuh panjang. Ada yang lain? Apa? Nggak ada. Merah. Ya bagus. Ya kok bagus sih? Kalau misalkan ternyata teman-teman belum, betul. Iya saya Asma mantap. Lihat Google-nya cepet, Nggak bercanda ya. Nggak mungkin ya. Biasanya pengetahuan. Jadi secara bahasa mad itu adalah az-ziyadah. Ya, az-ziyadah, ziyadah itu adalah tambahan seperti itu. Ya. Ya, nah, ini nih. Mad istilahan ya istilahan adalah ya ada di catatan iya karena sebenarnya mad ini pernah dibahas dulu ya sebelum masuk nun sukun itu udah pernah dibahas mad ya. Jadi tola atau saut gitu ya, jadi dia memanjangkan suara, saut itu suara, biharfin dengan huruf min ahrul mad. Jadi memanjangkan suara yang huruf gitu kan, memanjangkan suara huruf dengan huruf maddiyah. Huruf maddiyah ada berapa coba huruf maddiyah? Ini makhraj ya masuknya. Huruf maddiyah itu ada berapa? 3. Apa aja huruf maddiyah? Huruf maddiyah ada apa aja? Alif, ya. Alif, waw, ya, maddiyah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi misalkan memanjangkan huruf ya. Intinya sih mudahnya gitu kan kalau mate panjang gitu dah. Mudahnya mudah banget. Kalau saya ngapalnya bahwasannya mad itu panjang ya bodo amat tentang secara bahasa secara istilah pokoknya mad itu gampangnya adalah panjang gitu ya. Dan kapan terjadinya mad? Mad itu terjadi 3 sebab ya. Ingat, mad terjadi karena 3 sebab. Yang pertama fathah bertemu alif, yang kedua kasrah bertemu ya sukun, dan yang ketiga adalah dhammah bertemu waw sukun. Salah. Begitu. Contohnya ya biar gampang aja. Mana ya? Oh ini nih. Loading.
Yang gampang dulu atau contoh yang gampang lah, ada jangan yang susah-susah. Ini lihat di sini contoh yang ini nih. Nah, yang pertama adalah fathah. Ini fathah kan ya? Fathah bertemu dengan alif. Nah, alif. Ini namanya alif sifar ya, alif nol, alif nggak dianggap. Nah, ya, karena nggak ada alif yang sukun. Nah, ini ketika fathah bertemu dengan alif itu dipanjang, dan mad itu kadarnya adalah 2 harakat gitu ya. Ini adalah mad gitu ya. Kalau apa namanya teh, jadi dibacanya panjang. Jadi bacanya bukan shani aka, tapi karena panjang jadi baca shani aka seperti itu ya. Atau yang ini, atau yang ini nih. Nah, ini kan ada fathah bertemu dengan alif di sini. Jadi bacanya narun gitu. Atau yang ini, nah, ada 2, mantap. Atau yang ini fathah. Ini bertemu dengan alif. Ya, alifnya yang kayak gini, alif yang nggak ada harokatnya sama sekali. Ya, bacanya zilza gitu. Ini lagi fathah bertemu dengan alif. Zilzalaha. Nah, seperti itu ya. Jadi mad itu terjadinya ketika fathah bertemu alif, satu. Yang kedua tadi ketika kasroh bertemu dengan ya sukun. Kira banyak dah. Ini. Nih contoh. Contohnya, nih ketika ada kasroh bertemu ya yang sukun, kalau di cetakan Madinah nggak ada, ya-nya nggak sukun, tapi kalau cetakan Indonesia dia pasti ada jenisnya ya sukun, gitu. Maka bacanya ar-rahimi seperti itu ya, bukan ar-rahim. Tapi karena ada tanda panjang kasroh bertemu ya sukun, maka menjadi panjang seperti itu. Begitu. Ini contoh domah nggak ada ya. Sekarang tadi kan sudah dibilangin ini kan. Jadi gini, ya Sandi tekankan bahwasannya tadi mad adalah ketika fathah bertemu dengan alif, kasrah bertemu dengan ya, doma bertemu dengan waw seperti itu. Nah makanya selama ada itu, gitu kan, selama itu berarti harus dipanjangkan, harus imam wajib ya, wajib dipanjangkan seperti itu. Ya kalau misalkan ternyata teman-teman apa namanya nggak masuk gitu ya, misalkan teman-teman tidak ada ya menemukan suatu ayat yang tidak ada tanda tersebut gitu kan, menemukan tidak suatu ayat yang tidak ada tanda tersebut, maka nggak boleh dipanjangin seperti itu. Ini rata-rata peserta privat saya gitu kan ya, murid privat saya itu kadang suka manjang-manjangin. Pas ditanya, kamu kenapa bacanya panjang? Kan nggak ada tanda panjangnya. Oh iya. Gitu. Nah, suka gitu. Biasanya sebabnya karena apa namanya, lagam yang mengikuti Quran. Gitu. Contoh, alam taro kaifa fa'ala rob. Nah, kadang dipanjangin. Padahal nggak ada tanda panjang gitu. Padahal alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi. Nah, gitu. Biasanya harusnya seperti itu, tapi malah dipanjangin. Pas ditanya, kenapa kamu dipanjangin? Emang ada tanda panjangnya? Nggak ada. Terus kenapa dipanjangin? Seperti itu. Nah, kadang menemukan seperti itu. Coba kita lihat ya di surat An-Nas. Ya, nanti open mic aja ya. Surat An-Nas, contoh. Di Qul a'udzu birabbin nas. Itu tanda madnya yang mana aja?
Wow, nun. Sama alif. Domah bertemu waw. Ya, domah bertemu waw. Di kul a'u. Nah, gitu ya. Kan ada domah di situ bertemu dengan waw sukun. Seperti itu ya. Itu tanda panjang. Yang kedua di Fathah bertemu alif. Fathah bertemu alif. Nah, di annas. Seperti itu kan. Nah, itu tanda mad ya, fathah bertemu alif. Tadi ada domah bertemu dengan waw. Kemudian malikin nas. Nah, ini salah satu tanda mad juga. Kalau misalkan ada yang berdiri ya. Contohnya gini nih. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada yang berdiri kayak gini, berdiri gitu, itu juga tandanya mad gitu. Itu pada dasarnya itu sebenarnya alif. Gitu ya. Contohnya ini ya. An-nafasati. Nah, gitu itu tanda mad juga. Gitu. Coba kalau di malikin nas itu tanda madnya ada berapa? Satu. Oh, satu sih. Dua. Ada dua dong. Ya, tanda madnya ini yang berdiri. Satu. Ya itu cuma satu, emang cuma satu. Ya. Kalau di Al-Fatihah, mimnya kan kalau di Al-Fatihah mimnya panjang, kalau di An-Nas mimnya pendek ya. Malikin nas. Jadi tanda emang ada satu. Fathah bertemu dengan alif. Gitu. Ya. Kemudian ilahin nas. Ada berapa tandanya? Dua. Ada dua. Ada dua ya. Pertama ila, tapi itu kalau itu tandanya yang berdiri, yaitu namanya mad juga ya. Yang kedua adalah ilahin nas. Nas panjang, tandanya apa? Itu tandanya kan fathah bertemu dengan alif. Seperti itu. Kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Coba urutkan ada apa aja. Yang pertama, apa dulu? Kasroh bertemu ya. Ya, kasroh bertemu ya di alladzi kan. Kemudian yang mana lagi? Kasroh bertemu ya lagi. Di waswisufi. Nah, itu ada kasroh bertemu ya sukun ya tandanya. Kemudian domah bertemu waw. Ya, di ya sudu domah bertemu waw, maka dibaca panjang. Dan yang terakhir Fathah ketemu alif. ya, fathah bertemu dengan alif di annas seperti itu. Gampang kan, Matobi? Gampang? Gampang itu sebenarnya emang gampang, tapi kadang dari kalian teh kalau membaca suka nggak ada apa namanya teh nggak ada tanda itu tapi sok dipanjang-panjangkan gitu kan ya. Giliran ada malah nggak dipanjangin seperti itu. Ya. Hati-hati dengan mad karena mad ini salah satu yang kalau misalkan salah itu termasuk kesalahan yang fatal. Kenapa fatal? Karena memang aslinya bahasa Arabnya kosakatanya memang seperti itu. Ya berbeda kayak contoh idhar, iqlab itu. Kalau misalkan salah itu bacanya itu termasuk nggak akan merubah makna pada dasarnya seperti itu. Tapi bacanya salah. Begitu. Kalau ini udah masalah merubah makna pula kalau mad ini seperti itu. Jadi harus dihati-hati tentang mad ini seperti itu. Maka itu disebutnya dengan mad. Ya begitu. Itu tanda mad, ingat tanda mad ada 3. Ya, fathah bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya sukun, domah bertemu dengan waw sukun. Seperti itu. Jadi harus dihati-hati mengenai itu ya.
Paham? Ada yang belum paham? Ada yang keblinger? Ada yang bingung? Panas? Ngebul? Paham? Paham. Paham semuanya? Paham, bagus. Karena mudah kan ya? Iyalah, mudah. Penguasaan ini mah dibuat semudah mungkin. Oke. Jadi kalau mad itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang mad asli. Mad asli itu kayak tadi. Itu tuh mad asli emang dari sononya kayak gitu. Gitu ya. Kosakata Arabnya seperti itu. Ya, mad asli. Itu namanya mad asli. Yang kedua ada yang dengan namanya mad far'i. Mad far'i itu adalah mad cabang. Ya, cabang-cabang mad. Tadi, jadi mad itu bisa terjadi, mad itu bisa berubah, gitu kan, berdasarkan sebabnya apa, gitu. Ya, yang tadinya itu bisa bercabang gara-gara sebabnya apa. Dan yang akan kita pelajari adalah hari ini adalah mad yang terjadi karena sebabnya, bukan mad yang terjadi harusnya. Mad far'i, gitu kan, mad cabang yang terjadi gara-gara sebabnya adalah hamzah. Seperti itu, ya. Yang aslinya tadinya mad asli berubah dia. Itu jadi mad cabang. Mad cabangnya apa? Gitu gara-gara sebab hamzah, seperti itu. Ya. Oke, yang pertama mad yang terjadi ya, nih. Awalan al-mad bisababu hamzah. Yang pertama itu adalah mad muttasil, ya. Atau biasa kita nyebutnya mad wajib muttasil, ya, mad wajib muttasil. Seperti itu, ya. Pertama, kenapa dibilang mad? Ya karena mad itu ya, fathah bertemu alif, ada pokoknya ada tanda madnya. Kenapa dibilang muttasil? Ya, itu tuh nyambung. Muttasil itu adalah nyambung. Maksudnya nyambung adalah madnya itu dia mad muttasil ini terjadi ketika dalam satu kata berarti. Gitu ya, karena nyambung, istilahnya nyambung seperti itu, tidak terpisah dengan kata yang lain. Ini madnya terjadi ketika dalam satu kata, jadi mad muttasil. Nah, dan hukumnya ini termasuk yang wajib ya, makanya dinamakan mad wajib muttasil. Berapa harokat mad wajib muttasil? Ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Berapa? Mana? Berapa tuh, berapa yang jelas? 5 harokat. 6 5 harokat, Kak. 6 enggak sih? 6 harokat. 5 harokat, 6 harokat. Cici 6 5. harokat. 5 atau 2,5 alif. Ya, 6. terus ayo. 6 apa 5? Gini beda-beda tuh kalian dari mana ini? 6. Ada yang bilang ada 6. 6. Aduh ini. Ya, nah makanya saya itu kadang bingung kenapa sih kok bisa ada yang berbeda pendapat gitu teh. Padahal pengajarannya satu gitu lah tetap. Sok, yang benar 5 atau 6? Ada yang bisa ini enggak? 6, Kak. Diajarin ya, ada yang lakin 4 harokat, bukan Kak? Oh, Siti Anjarwati 4 harokat. 6 harokat. Ayo berpendapat kalian berapa? Sebenarnya mad wajib. 6, Kak. 5. Oh, 6. Oh, Masya Allah. Ini siapa yang bilang 6 kekeh dengan 6-nya? Oke, mantap sekali ya. Tadi siapa aja yang jawab 6? Oh, ini ada beberapa yang jawab 6. Bagus ya. Jawabannya salah. Mantap. Kalian diajarin Sudah sama siapa tuh? Mad wajib 6 teh. Ya, mad wajib itu harokatnya berapa banyak? Itu 4 atau 5. Ya. Kapan menjadi 4? Mad wajib itu, mad wajib kapan menjadi 4? Ketika bacanya kosor. Kosor itu dipotong. Ya. Dipotong itu maksimal pemotongan, bukan di kosor, bukan dipotong atau apa ya, dikurangi lah ya, kayak misalkan sholat kosor gitu ya, sholat kosor itu berarti dikurangi dia jadi 2 rakaat gitu. Yang ini juga sama ya, mad wajib itu panjangnya 4 atau 5 harokat. 4 itu kalau kosor sejatinya adalah 5
Begitu. Begitu. Siapa yang jawab 6? Kan dia di Jita ke Jiji coba dari mana coba ini. Gitu. Ya, 4 atau 5. Nih, indal wasol arba'ah au khamsah harakat. Ya, 4 atau 5. Tapi ada catatan. Ya, ada catatan nih. Wede. Yang jawab 6 tidak sepenuhnya salah. Asik. Bohong, iya salah, udah salah. Jangan dibangga-banggain, bising iya katanya. Kalau udah salah ya. 4 atau 5. Tapi ada catatan. Mad wajib mutasil ini dia bisa berubah menjadi 6. Coba kira-kira kapan kan gini, mad wajib mutasil itu 4 atau 5. Tapi dia bisa berubah menjadi 6. Ya, kapan kira-kira mad wajib mutasil ini bisa jadi 6? Jika Kalau tadi wakof. kan Sani bilang betul sekali, mantap. Mad wajib mutasil ini aslinya kan 4 atau 5, tapi dia bisa berubah menjadi 6 ketika dia wakof. Kenapa? Karena akhirnya hukumnya berubah. Ya, yang tadinya mad wajib mutasil berubah menjadi mad arid lisukun. Jadi 6 seperti itu. Begitu ya, Jadi ya rada lega lah yang jawab 6 gitu kan. Oh, saya tuh jawab 6 Kak, sebenarnya tadi mau bilang begitu gitu kan. Ya nggak apa-apa ya, buat nyenengin kalian. Ya, aslinya adalah 4 atau 5. Ya, 4 atau 5 harokat. Gitu ya, awas jangan salah. 4 itu ketika kosor, 5 itu aslinya 5, gitu kan. 6 itu terjadi ketika kalau misalkan di wakof, karena dia berubah. Yang tadinya mad wajib mutasil berubah menjadi mad arid li sukun. Jadi 6. Seperti itu. Tapi aslinya 5, ingat ya. Nah, jangan lupa. Paham? Paham. Gampang, Mbak. Sama-sama gampang. Dan mad wajib mutasil ini terjadi ketika adanya mad. Ingat tadi mad itu ada tiga tanda ya. Fathah bertemu alif, kasroh bertemu dengan ya, sukun, dhamma bertemu waw. Nah, ketika mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, ingat tandanya itu kapan terjadinya mad? Mad wajib mutasil itu ketika ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, ingat dalam satu kata. Dan tandanya biasanya ada seperti halis di atas, seperti itu ya. Kita contohkan ya biar kalian tergambar. Bentar, itu. Oh iya benar. Oh iya salah nih. Sebentar, gambarnya yang mana ya? Bukan. Pakai sertifikat namanya. Oh benar ya. Contohnya biar gampang kalian teh. Ingat. Nih contoh. 1 ya 4 beta sekaligus lah. Contohnya nih. Ini kan ada tanda mad, fathah bertemu dengan alif. Ini kan tanda madnya, ya. Sekarang tanda mad wajib mutasil adalah ketika mad ini bertemu dia dengan hamzah. Gitu, ya, bertemu dengan hamzah dan tandanya di atasnya itu pasti biasanya ada halisnya. Seperti itu ya, ada halisnya. Maka ini panjangnya 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat. Ya, jadi seperti itu. Atau yang ini sama, ini tandanya adalah fathah bertemu dengan alif, tanda madnya, ya kan? Fathah bertemu dengan alif. Tanda mad wajibnya adalah bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan di atasnya biasanya ada tanda halisnya. Seperti itu. Ya, gampang kan? Atau misalkan contoh yang lain. Yang ini, yang tandanya domah. Sama. Ima fathah, deng. Surabaya. Mana tuh yang lain? Atau yang ini nih.
Tah, ini tanda madnya adalah kasroh bertemu dengan ya sukun. Ini cetakan Madinah ya, Qurannya cetakan Madinah biasanya nggak ada tandanya. Kalau cetakan Indonesia ada, ya. Ini ya sukun. Tanda madnya adalah ya sukun. Kalau misalkan tanda mad wajib mutasilnya itu bertemu dengan hamzah dalam satu kata, biasanya atasnya ada tanda halisnya. Seperti itu, ya. Begitu. Atau contoh yang ini nih. Ini tanda madnya adalah dhammah bertemu dengan waw sukun. Tanda mad wajib mutasil ya, itu bertemu dengan hamzah. Nah, hamzahnya yang seperti ini. Dalam satu kata dan ada tanda halisnya. Seperti itu. Itu mad wajib mutasil namanya ya. Mad wajib mutasil. Paham? Paham. Ada yang bingung mad wajib mutasil ini? Kalau tadi ingat mutasil itu oh ya, bacanya bagaimana? Poho. Cara bacanya gimana? Jadi 4 atau 5 harokat. Ya, contoh nih. Saya contohkan nih yang ini. 4 atau 5 harokat ya. Ja'a. Atau ini hunafa'a. Yang ini sya'a. Yang ini Israil. Lupa share screen di para pengen baik. Kalian bengong. Nah, contoh nih yang ini ulangi ya. Ini bacanya 5 rakaat. Ya. Ja'a hunafa'a. Ke bawah. Yang ini. Bari'un. Tuh. Tafi'a. Nah, seperti itu. Atau ini. Su'u. Latanu'u. Liyasu'u. Nah, seperti itu ya. Jadi dibaca panjang. Begitu. Ya. Terus kalau di wakaf karena nggak kuat nafas, pengennya 4 atau 5 rakaat itu ya Kak. Panjangnya tetap 5 rakaat itu ya Kak. Ya. Ya tetap 4 atau 5 rakaat. Kalau mau wakaf juga. Gitu. Ya, jadi boleh 4, boleh 5, boleh 6. 6-nya karena mad ada di sukun. Seperti itu. Berapa detik ya Kang hitungnya? Nggak bisa dengan. Jadi harokat itu tidak bisa dihitung dengan detik. Harokat. Ya, ya panjang itu nggak bisa dihitung dengan detik. Ya, tapi dengan perasaan. Asik. Ya, emang dengan menggunakan perasaan ya, beneran. Ya, mad itu kerasa panjang atau belumnya itu berdasarkan dengan perasaan. Seperti itu. Ya. Kalau nanti kalian sering baca Qurannya pasti kerasa. Seperti itu. Oke, paham? Paham. Udah sama gampang. Ya, jadi kalau sandi, cara mudahnya ketika membaca Quran, lihat pokoknya kalau misalkan lagi baca ada tanda halisnya, oh ini berarti panjang. Tinggal lihat depannya apa. Oh, kalau misalkan depan hurufnya hamzah, oh berarti itu mad wajib mutasil. Selesai. Ya. Dengan ketukan pen bisa kan Kak? Nggak bisa. Ya nggak bisa. Pokoknya kalian dengan cara apapun yang begitu mad itu ya, mad itu nggak bisa digunakan dengan ketukan apa, ketukan ini nggak bisa ya. Jadi mad itu dia tergantung dari tempo ketika mengaji. Seperti itu. Jadi 6 harokat berarti jadi mad arid li sukun, bukan mad wajib mutasil. Iya, betul. Begitu. Makanya ketika membaca ayat kursi teh
Suka kan ada yang bisa bilang Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemana ya? Allahu la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima sya. Nah, sya-nya itu kan sebenarnya mad wajib, tapi dibaca 2 harokat, boleh. Kenapa? Karena dia berubah menjadi mad arid disukun. Seperti itu. Oke, yang kedua kita lanjut. Temponya pakai perasaan. Nentuin temponya gimana, Kak? Kalau perasaan? Iya, tempo. Tempo gimana tempo? Gitu. Kita lanjut ke mad munfasil dulu ya, karena masih ada ya sebanyak. Yang munfasil itu berarti terpisah, gitu ya. Secara garis besar nggak beda jauh sebenarnya mad wajib muttasil dengan mad jaiz, ya. Mad jaiz munfasil itu tidak beda jauh, ya. Kenapa dikatakan jaiz? Harokatnya berapa harokat? Mad jaiz munfasil berapa harokat? Munfasil 2, 4, 6. 2. Berapa? 2, 4, 5. 2, 4, 5. 4, Bang. 4. Terus yang lain? 2, 2, 4, 5. 4 atau 5. 4 atau 5. Terus? Nggak tahu. Jujur sekali. 2, 4, 5. Ya, betul. Sekarang udah pada pinter gini. Kalian pinter tuh. Masya Allah. Aslinya itu adalah 4 atau 5. Ya, benar. Harokatnya itu adalah 4 atau 5 harokat. Gitu, ya. Tapi ada tapinya ya. Liman yarqa bitau tawassut li fadhi min at-tariq al-syatibiyah. Wa juzu. Nah, nih tadi karena namanya jaiz ya, di sini wa yajuzu qasruhu ya. Jadi ini boleh dikosor. Ya, boleh dikosor. Harokatain ya, jadi 2 harokat gitu. Boleh dikosor jadi 2 harokat seperti itu ya. Tapi umumnya adalah 4 atau 5. Ya, kapan kalau Sandi misalkan dikosornya kapan? Kalau misalkan lagi nunggu lagi di kendaraan atau segala macam, nah, biasanya dikosor seperti itu. Kalau misalkan sedang duduk kayak gini nggak buru-buru, itu biasanya 4 atau 5. Tapi kalau misalkan dikosor dia boleh menjadi 2 harokat ya, ba'dal qura gitu kan ya, beberapa ahli Quran gitu kan, ba'dal qura wa inda habis min at-tariqat Tayyibah. Ya, jadi gitu tak. Jadi menurut jalur Tayyibah, gitu kan, riwayat Hafiz An-Nasim jalur Tayyibah, dia biasanya bacanya dikosor seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau kosor, itu konsisten. Ya, kalau mad jaiznya di awal 2 harokat, berarti ke sana harus 2 harokat tetap. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh yang pertama 2, jadi terus 4, terus 5, nggak boleh. Ya, pokoknya harus konsisten. Kalau bacanya 2 harokat, 2 harokat. Kalau 4 harokat, 4 harokat. 5 harokat, 5 harokat. Tapi yang lebih utama adalah 4 atau 5 harokat. Ya, seperti itu. Walaupun ya boleh, 2 harokat juga boleh. Seperti itu. Tapi kalau saya mengajarkan kepada teman-teman untuk menggunakan yang 4 atau 5 harokat. Seperti itu. Ya. Kemudian kapan terjadinya mad jaiz? Ya, mad jaiz itu terjadi ketika ada mad bertemu dengan alif. Ya. Ini Quran Indonesia lebih enak lagi ya. Kalau misalkan Quran cetakan Madinah gitu kan, alif di situ pasti ada hamzahnya. Kalau di Indonesia nggak ada. Ya, kalau alif yang berharokat ya udah alif. Padahal itu aslinya sebenarnya hamzah. Tapi orang cetakan Indonesia mempermudah seperti itu. Ya, nih biar gampang atau dikasih contoh.
Nah, sekali lagi ingat tadi kan saya bilang mad jaiz itu terjadi ketika ada mad bertemu dengan alif dan berbeda munfasil, namanya juga munfasil. Munfasil itu terpisah. Berarti dia mad jaiz ini terjadi ketika adanya dua kata gitu ya. Kata madnya itu terjadi pada kata pertama, alifnya itu terjadi ketika di kata yang kedua. Ya contohnya ini. Nah, sebenarnya ini satu kata ini. Ya ma itu. Ya ma bertemu dengan ini alif hamzah. Ya kalau di Quran cetakan Indonesia pasti nulisnya alif. Ya, nggak ada hamzahnya. Kalau cetakan Madinah pasti ada hamzahnya gitu. Ya, nah bertemu dia dua kata ini. Yang pertama mad, ya kata pertama mengandung mad, kata yang kedua mengandung alif. Segitu, maka bahasanya ma'aghna seperti itu. Atau yang ini misalkan wala. Nah, wala kan satu kata. Kata keduanya dia di wala ini mengandung mengandung mad, ya. Di kata kedua dia ada halifnya. Gitu wala antum dan tandanya sama ya ada halisnya seperti itu ya atau yang ini contoh alladzi akhraja seperti itu ya ini kata pertama mengandung mad kata kedua itu mengandung alifnya seperti itu ya atau yang ini nih kunu ansara. Itu ya. Di sini ada tanda pertama itu adalah ada madnya ya. Dhamma bertemu waw. Waw sukun bertemu dengan hamzah. Gitu di dua kata. Dan biasa tandanya adalah ada benderanya, bendera, ada halisnya. Seperti itu. Ya, panjangnya ingat 4 atau 5 harokat. Tapi boleh dikosor gitu jadi 2, tapi harus konsisten. Kapan terjadinya mad? Ketika mad asli gitu kan mad thabi bertemu dengan alif tapi dalam 2 kata seperti itu. Ya. Paham? Paham enggak? Paham. Paham. Ya bagus atau kalau paham. Biar cepet. Biar cepet enggak ada yang bercanda. Nggak ada catatan, ini juga nggak ada catatan, bersih. Sekarang yang terakhir, ya. Yang terakhir itu ada yang namanya dengan mad badal. Ya, badal itu apa? Coba artinya badal. Pengganti. Oke, bagus. Ya, badal itu artinya pengganti. Ya. Badal itu artinya pengganti. Pertanyaannya adalah apa yang diganti sebenarnya? Gitu. Atau yang ada yang tahu mad badal itu kayak gimana? Nggak tahu. Oke, saya iya tuh nggak tahu. Ini contoh. Langsung ayo nama contoh. Ya, saya contohkan langsung. Nih. Kalian teh. Sertifikat PI. Kok nggak mau sih? Kalau bentar. Ya, file error di malahan. Aduh.
Bentar. Ini bukan sih. Oh iya benar ya. Yang ini. Ya kalian, supaya kalian yang menyimpulkan sendiri ya. Mad badal itu apa sebenarnya? Kapan terjadinya mad badal? Nah, coba kalian lihat beberapa contoh ini. Kalian coba bisa nebak nggak? Jadi mad badal itu kapan terjadinya mad badal? Hah? Hamzah Ada yang Hamzah bertemu dengan Alif. Kayaknya. Hamzah bertemu Alif. Tapi Hamzahnya di depan ya. Hamzah bertemu Alif, terus yang lain Hamzah ada yang Hamzah berpendapat lain? bertemu Alif mat. ketemu waw ketemu ya. Atau Ya betul. Ya, Hamzah berada depan huruf mad. ya Hamzah bertemu dengan huruf maddiyah, gitu ya. Nih contoh dah, Hamzah bertemu dengan Alif, Hamzah bertemu dengan kasroh, Hamzah bertemu dengan doma, seperti itu. Nah, tadi kan namanya adalah mad badal. Sandi nanya, ini badalnya tuh sebenarnya di mananya? Apa yang badal tuh? Apa yang digantikannya tuh apa? Kalau dilihat secara zahir kan nggak ada yang dibadal, apanya yang dibadal gitu. Nah, apanya yang diganti sih? Gitu. Huruf Hamzah kali diganti dengan huruf selanjutnya. Gimana? Huruf selanjutnya Hamzah diganti selanjutnya gimana? Maksudnya gimana tuh huruf Hamzah diganti dengan huruf selanjutnya? Misalnya Hamzahnya ketemu dengan Alif Kak gitu. Jadi diganti dengan suara Alif gitu. Apanya yang diganti? Apa ya? Kan huruf Hamzahnya itu ketemu dengan Alif. Jadi Hamzahnya itu diubah kali suaranya menjadi Alif gitu kan. Hamzah dengan Alif itu suaranya sama aja. Oh iya ya. So, ada yang bisa jawab? Hamzahnya dipanjangkan menjadi 2 harokat. Ya, itu nggak dipanjangkan, jadi nggak diganti dong. Nggak dibadal. Huruf yang ada Apa? di asalnya Jadi yang dibadal. Hamzah sukun. Ya, betul. Siapa itu tadi yang ngejawab? Hei, Masya Allah. Jadi, ini buat semuanya. Jadi sebenarnya huruf badal ya mad badal di Quran kita itu adalah hasil dari sudah berdasarkan ulama gitu ya. Sudah cetakan di Madinah, cetakan Indonesia itu sudah berdasarkan perubahan yang dilakukan oleh para ulama. Seperti itu. Contohnya nih amanu aslinya ya. Aslinya itu adalah huruf madnya ini, ya huruf mad ini. Nah, huruf mad ini tadinya sebenarnya ada hamzahnya. Ya, alif di sini, alif madnya ini sebenarnya ada hamzahnya. Kemudian misalkan di sini domah ya, yang domah. Di sini domah itu sebenarnya ada madnya, ada hamzahnya. Ya, atau yang ini ya-nya. Ya di sini itu sebenarnya ada hamzahnya. Tapi hamzahnya adalah hamzah yang sukun. Ya, biar enak kalian gini, biar saya ungkap. Oh, buset saya ungkap. Yang mana ya? Bentar tuh yang ini aja yang gampang. Yang ini nih. Biar kalian tengok. Ya jadi burung nggak apa-apa. Ya Sandi nyolong dari apa teh? Nyolong dari YouTube. YouTube. Nyolong dari Google.
Nah, ya. Jadi asalnya tuh sebenarnya ini aslinya. Nah, aslinya adalah amanu. Ya, tapi hamzah yang sukun ini itu dibadal, diganti dengan mad. Ya, makanya namakan mad badal. Seperti itu. Atau yang ini ya. Ya, ini tadinya aslinya ya, ada ya yang emang ada tasdidnya, ada hamzah yang sukun, ya bukan tasdid. Ini contoh ya. Ini yang kedua itu adalah contoh ya yang di situ ada hamzahnya dan hamzahnya sukun, dia dibadal. Ya, dibadal diganti dengan ya yang maddiyah. Ya, diganti jadi mad, maka disebutnya mad badal. Sama yang ini juga uktia, aslinya adalah uktia. Gitu ya, karena bertemu antara dua hamzah, gitu ya, bertemunya dua hamzah, hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua sukun, maka hamzah kedua dibadal, berubah menjadi mad. Seperti itu, ya. Panjangnya 2 harokat, ya, mad badal itu panjangnya 2 harokat. Seperti itu. Begitu aslinya. Seperti itu. Itulah yang dinamakan dengan mad badal. Seperti itu, ya. Tetap bacanya itu 2 harokat. Ya, jadi tidak dilebih-lebihkan. Itu tetap bacanya 2 harokat. Contoh yang tadi ya, yang tadi. Share screen. Nah, coba ya. Biar ini, coba menurut teman-teman yang ini aslinya itu apa aslinya? Ya, aslinya itulah adalah adama, gitu aslinya adama. Tapi karena bertemunya 2 hamzah, hamzah yang pertama berharokat, hamzah yang kedua adalah sukun, maka hamzah yang kedua yang sukun itu dibadal menjadi mad. Namanya mad badal, jadi berubah jadi adama, gitu, tak berubah. Sama 2 harokat. Yang ini juga sama. Aslinya adalah fa'azarohu. Aslinya gitu. Tapi dia madnya dibadal. Madnya dibadal. Hamzah yang keduanya dibadal menjadi mad. Jadi bahasanya fa'azarohu. Begitu. Ya, sama dengan huruf-huruf yang lain juga sama. Yang ini imanan ya. Aslinya adalah imanan. Tapi ia hamzah yang kedua ini dibadal. Ya, dibadal dia berubah menjadi mad. Ya, maka namanya bad badal. Jadi bacanya imanan. Begitu. Ya. Nah, itu yang dapat semuanya. Semoga paham, semoga nggak keblinger. Saya sudah jelaskan itu secara sangat mudah ya. Kalau kalian masih kesulitan teh udah tuh etamaduh gitu ya. Itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa latihan ya. Kan saya sering bilang kalau misalkan teman-teman sudah dapat ilmu itu langsung praktek. Satu praktek, yang kedua latihan. Latihan cari-cari aja, cari-cari gitu kan, nulis mad wajib nulis 5 gitu. Mad jaiz nulis 5, mad badal nulis 5, mad tabi'i 5 seperti itu. Inisiatif aja sendiri untuk meningkatkan kapasitas teman-teman semuanya. Seperti itu ya. Begitu ya. Itu semua bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa dipraktekkan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan, saya kembalikan kepada moderator. Ya.